Halo, oke. Langsung aja yuk kita bedah materi kali ini tentang rutinitas mingguan seorang bisnis coach yang sukses. Kita ambil contoh si Sam ini ya. Katanya dia bisa dapat, sekitar $256.000 setahun. Nah, pertanyaannya gimana sih cara dia ngatur mingguannya? Biar bisa gitu, tapi nggak berout. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Kuncinya ya itu tadi ada di struktur mingguannya si Sam ini. Dia itu nggak kerja serabutan gitu. Ada polanya, jelas banget. Walaupun ya namanya juga rencana pasti ada aja gangguan di dunia nyata kan. Tapi punya semacam minggu ideal sebagai patokan itu penting sekali. Oke. Jadi garis besarnya nih, Senin sama Selasa itu fokus penuh buat coaching klien ya. Terus Rabu khusus buat marketing sama kembangin bisnis. Kamisnya fleksibel, bisa isi workshop atau malah istirahat. Jumat persiapan buat minggu depan. Sabtu Minggu libur total. Wah, kedengerannya rapi banget ya. Apa ya rahasianya biar ini beneran jalan? Rahasianya, ya disiplin sama pembagian yang jelas, dia misahin banget hari buat coaching, yang artinya menghasilkan uang sekarang, Ah, sama hari buat business building. Itu kan investasi buat menghasilkan uang nanti. Ini penting. Ini soal ngelola energi dan fokus, bukan cuma daftar tugas biasa. Coba kita intip Senin sama Selasanya lebih detail. Dimulai sama keluarga dulu, terus olahraga. Katanya unik nih, dia pakai waktu renang buat semacam meditasi gitu ya, mikirin klien. Terus siangnya langsung, ngebut ya, pimpin 2 sesi mastermind. Ini kan semacam kelompok coaching yang intensif gitu kan ya. Betul, mastermind itu biasanya buat klien yang udah level atas. Diselingi makan siang, katanya sering sambil ketemu calon klien potensial. Sorenya baru sesi coaching one-on-one, malamnya balik lagi buat keluarga. Iya, ngelompokin sesi mastermind di hari yang sama itu cerdas banget. Efisien, jadi ngurangin beban mental buat ganti-ganti fokus gitu. Terus soal klien satu on one-nya, nah ini menarik nih, mereka cuma ketemu 2 kali sebulan loh. Oh ya? Cuma 2 kali. Iya, ini nunjukin kalau model bisnisnya itu fokus di nilai per sesi, bukan ngejar frekuensi tinggi. Jeda antar sesi juga itu penting banget, biar dia nggak kosong pas ketemu klien berikutnya. Dan makan siang jadi ajang networking atau cari klien, itu juga efisiensi yang cerdas. Nah, lanjut ke Rabu. Ini hari buat cari duit masa depan ya istilahnya. Fokusnya ke business building. Pagi katanya lebih santai sama keluarga dulu. Baru siangnya dia mantengin CRM ya. Betul, Customer Relationship Management. Sistem buat ngelola info klien sama prospek gitu kan. Dia lihat calon buat mastermind berikutnya, terus aktif ngehubungin leads yang paling potensial. Bahkan katanya sampai ngiring catatan personal atau buku ke leads yang dianggap berkualitas. Agak ekstra ya usahanya. Persis, ini bukan kerjaan admin pasif loh ya. Ini bener-bener aktif ngelola pipeline penjualan. Tanpa hari Rabu yang proaktif kayak gini, ya slot coachingnya yang mahal itu nggak akan keisi terus-menerus. Pendapatan 250K itu ya nggak datang dari nunggu bola aja, tapi dari jemput bola, ya di hari Rabu ini salah satunya. Lanjut ke Kamis, hari yang katanya fleksibel. Bisa ngisi workshop berbayar, atau fasilitasi grup komunitas bisnis kecil, ini mungkin buat yang baru mulai ya. Iya, semacam entry level coaching gitu. Atau malah, ini enak banget, main golf seharian. Atau sama temen, sama keluarga. Gimana bisa gitu ya? Fleksibilitas ini sebenarnya hadiah atau hasil dari struktur yang udah dia bangun di hari-hari lainnya. Workshop itu kan nambah pemasukan, plus jadi cara dapat klien baru juga. Terus grup komunitas itu jadi kayak pintu masuk buat yang mungkin belum siap bayar mahal untuk one-on-one atau mastermind. Dan kemampuan buat milih libur di hari kerja itu nunjukin kalau sistem bisnisnya udah jalan cukup baik, udah nggak terlalu bergantung sama dia terus-menerus. Oke, terakhir Jumat, ini hari persiapan ya. Setelah waktu keluarga pagi, dia fokus nyiapin materi coaching buat minggu depannya. Rekam video, bikin latihan buat mastermind, terus dia juga ngecek ulang jadwal minggu depannya. Dan yang penting nih, komitmen buat benar-benar libur pas akhir pekan. Sama sekali nggak kerja. Ini realistis gak sih? Atau cuma ideal aja di atas kertas? Justru ini menurut saya kunci penting banget biar nggak burn out dan performanya tetap oke buat jangka panjang. Persiapan yang matang di hari Jumat itu kan bikin sesi coaching minggu depannya jadi lebih berkualitas. Nggak asal-asalan. Dan disiplin buat bener-bener libur total di akhir pekan,
Itu sebenarnya investasi buat energi dan kewarasan dia sendiri. Tanpa istirahat yang cukup, kualitas kerjanya pasti pelan-pelan turun. Oke deh, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari minggunya si Sami ini, kuncinya itu ada di struktur yang jelas, yang misahin jenis kerjaan. Terus ada waktu khusus yang kayaknya sakral banget buat marketing dan pengembangan bisnis. Manfaatin setiap momen, kayak makan siang tadi, dan disiplin keras soal istirahat. Saya setuju banget soal fondasinya itu. Struktur, fokus ke aktivitas yang nilainya tinggi, proaktif cari klien, dan jaga keseimbangan. Itu intinya. Tapi, yang juga penting diingat, ini kan cetak biru ideal ya. Di lapangan pasti ada aja dinamikanya, perlu keluasan juga. Kuncinya mungkin bukan di 100% harus plek ikut jadwal, tapi lebih ke punya komitmen pada prinsip di baliknya. Dan selalu berusaha kembali ke struktur itu kalau mulai berantakan. Nah, itu yang bikin bisnisnya jalan terus dan dianya juga tetap waras, gitu. Wah, menarik banget ya pembahasannya. Ini jadi bikin mikir nih, buat Anda yang lagi dengerin sekarang, nggak peduli apapun bidang pekerjaan Anda. Coba deh renungkan sebentar. Gimana ya prinsip punya struktur minggu yang jelas ini? Alokasi waktu buat kerjaan inti versus buat pengembangan diri atau bisnis. Plus, menjaga batas istirahat itu. Gimana semua prinsip ini bisa Anda coba terapkan dalam rutinitas mingguan Anda sendiri? Mungkin nggak harus persis plek kayak Sam. Tapi coba difikirin, bagian mana dari pola ini yang bisa bantu Anda lebih dekat ke tujuan Anda?